Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Purnamasari, NIM 20531148, lokal PAI 3F. Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan pengaruh kebudayaan terhadap jiwa beragama untuk memenuhi tugas UAS Media dan Teknologi Pendidikan. Pengaruh kebudayaan terhadap jiwa beragama. 1. Pengertian kebudayaan dan agama. Pengertian kebudayaan, agar tidak terjadi pemahaman yang keliru, maka perlu dijelaskan pengertian dari kebudayaan yang dimaksudkan. Dalam pembahasan ini, kebudayaan yang merupakan cetak biru bagi kehidupan atau pedoman bagi kehidupan masyarakat adalah perangkat-perangkat atau acuan yang berlaku umum dan menyeluruh dalam menghadapi lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pada warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan, terdapat perangkat-perangkat dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh pendukung kebudayaan tersebut. Perangkat-perangkat pengetahuan ini sendiri membentuk sebuah sistem yang terdiri atas satuan-satuan yang berbeda-beda, secara bertingkat-tingkat dan fungsional hubungannya satu sama lain secara keseluruhan. Menurut Cohen Jaraningrat, kebudayaan mengandung 7 unsur, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Dengan demikian, dilihat dari bentuk dan kondisi kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu tantangan yang mengatur kehidupan suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan lingkungan yang terbentuk oleh norma-norma dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pedoman hidup itu kemudian berkembang dalam berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga terbentuk dalam satu sistem sosial. Dalam sistem ini, selanjutnya terwujud pula benda-benda kebudayaan dalam bentuk benda fisik, seiring dengan proses transformasi budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Pengertian agama. Pengertian secara etimologis yaitu salah satu teori menjelaskan bahwa agama berasal dari arti kata gam, mendapat awalan a dan akhiran a, sehingga menjadi agama. Akar kata agama ada pula mendapat awalan i dan akhiran yang sama menjadi igama. Dan ada pula mendapat awalan u dan akhirnya sama ugama. Bahasa Sanskerta masuk rumpun bahasa Indonesia. Di Jerman, dalam bahasa Belanda dan Inggrisnya, anggota-anggota rumpun itu ditemukan kata-kata gan, atau Belanda, dan go Inggris, dan pengertiannya sama dengan gam, yaitu pergi. Setelah mendapat awalan dan akhiran a, pengertiannya berubah menjadi jalan. Pengertian agama secara terminologis yaitu pengertian atau batasan tentang agama merupakan dasar untuk mempelajari agama, sehingga diperlukan kajian-kajian terlebih dahulu sebelum melakukan pengkajian aspek-aspek lainnya. Agama adalah tata aturan Tuhan yang berfungsi dan berperan mendorong, memberi arahan, bimbingan, dan isi serta warna perilaku untuk yang berakal dan mengembangkan potensi-potensi dasar yang dimiliki dan melaksanakan tugas-tugas hidupnya yang seimbang antara lahiriah dan batiniah. 2. Perubahan sikap dan perilaku keagamaan. Setiap tingkah manusia lahir karena adanya dorongan atau motivasi dari dalam dan stimulus dari luar. Dorongan atau motivasi yang dimaksudkan adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan kegiatan di dalam diri makhluk hidup dan memotori tingkah laku serta menggerakkan pada suatu tujuan atau berbagai tujuan. Dorongan-dorongan yang dilakukan berbagai fungsi yang primer, yang penting bagi makhluk hidup. Dorongan-dorongan itulah yang mendukung makhluk untuk memenuhi kebutuhan utama primer bagi kelangsungan hidupnya. Dorongan-dorongan juga mendorong makhluk untuk melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat lainnya, berusaha untuk menyerasikan diri dengan lingkungan hidupnya. Para ahli ilmuwan jiwa modern membagi dorongan-dorongan menjadi 2 bagian pokok. Yang pertama ialah dorongan-dorongan fisiologis. Dorongan-dorongan ini berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan tubuh dan kekurangan atau hilangnya keseimbangan yang terjadi di dalam jaringan-jaringan tubuh. Yang selanjutnya yaitu dorongan-dorongan psikis, di mana dorongan-dorongan ini diperoleh lewat belajar selama proses sosialisasi yang dilewati seseorang. Termasuk dalam dorongan ini ialah dorong memusuhi, dorongan memiliki, dorongan berkompetensi, dan dorongan beragama. Yang ketiga yaitu hubungan antara kebudayaan dan agama.
Dalam awal perkembangannya, agama-agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya, seperti halnya dalam agama Islam. Dalam perkembangan dahulu dapat dijelaskan dengan konsep pertama. Islam pertama, konsepsi budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Kedua, Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan Great Tradition atau tradisi besar. Sedangkan Islam dalam realitas budaya disebut dengan Little Tradition atau tradisi kecil. Atau local tradition, tradisi lokal, atau juga Islamik, bidang-bidang Islamik yang dipengaruhi oleh Islam, seperti halnya kebudayaan, agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah tindakan karena terdapat hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan agama. Bahkan sulit dipahami kalau perkembangan sebuah kebudayaan dilepaskan dari pengaruh agama. Yang keempat yaitu ada pengaruh kebudayaan terhadap jiwa beragama. Sebagai bangsa, kita memiliki jati diri dan karakter yang didasarkan pada kesadaran tentang hakikat keberadaan kita sebagai manusia. Identitas maupun sebagai penanda dan pembeda dengan bangsa lain di era global ditandai oleh proses kehidupan mendunia, kemajuan iptek terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, serta terjadinya lintas budaya. Kondisi ini mendukung terciptanya berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, menjadikan dunia sebagai transparan. Pengaruh ini ikut melahirkan pandangan yang serba boleh atau Pimis Venus. Apa yang sebelumnya dianggap tabu dapat diterima dan dianggap biasa. Sementara itu, nilai-nilai tradisional melalui proses perubahan melalui sistem nilai dan mulai kehilangan pegangan hidup yang bersumber dari tradisi masyarakat, termasuk ke dalam sistem nilai-nilai dan dalam ajaran agama. Baiklah, mungkin itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.